Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Mendekat kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kekasih-kekasih Tuhan, kita semua tahu bahwa Daud itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan ia juga disebut sebagai sahabat Allah. Wah, berarti enak ya. Jadi Daud itu sudah hidupnya dekat dengan Allah. Dia juga raja yang kaya raya. Bahkan kekuasaannya pun juga sangat luas. Pasti hidupnya Daud sangat nyaman, tenang, dan penuh dengan kebahagiaan dan juga kesukacitaan. Dan pastinya pula hidupnya juga jauh dari yang namanya kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, dan penderitaan. Siapa bilang saudaraku, siapa bilang kalau Daud juga tidak punya masalah? Walaupun Daud itu dekat dengan Allah, bahkan dia juga raja atas Israel, bahkan kekayaan dan kekuasaannya melimpah, bukan berarti dia itu bebas dari masalah dan persoalan. Perjalanan hidup Daud itu juga sama seperti kita ini saudaraku. Daud juga punya masalah dan persoalan. Bahkan bisa jadi masalah Daud itu jauh lebih berat dari masalah dan persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Bayangkan saja saudaraku, Amnon anak sulung Daud memperkosa adiknya yang bernama Tamar. Lalu Absalom anaknya yang dikasihi oleh Daud membunuh Amnon. Setelah itu Absalom memberontak pula kepadanya. Akibat pemberontakan Absalom ini, Daud harus melarikan diri dari istananya dan menjadi orang pelarian hingga Absalom mati di tangan Yoab, panglima Daud. Cukup sampai di situ saja masalahnya? Tidak saudaraku, anaknya yang lain yang bernama Adonia juga melawannya dengan mengangkat dirinya sebagai raja tanpa sepengetahuan Daud. Walaupun akhirnya Salomo ketika menjadi raja setelah Daud meninggal membunuh Adonia. Mari kita renungkan sejenak kisah Daud ini. Kalau orang yang hidupnya dekat dengan Allah saja tidak lepas dari masalah, apalagi orang yang jauh dari Allah. Daud ketika menghadapi itu semua saudaraku, Daud hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena dia tahu manusia, harta, dan kekuasaannya tidak bisa menolongnya. Dan dia juga tahu hanya dekat Allah sajalah dia memperoleh ketenangan dan pembelaan. Maka akhirnya kita bisa menjadi tahu, walaupun Daud punya masalah berat, dia tetap kuat dan dia juga mampu mengatasinya. Sebab ada Allah yang memampukannya dan melindunginya, bahkan yang memberkatinya. Pemazmur katakan dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, seberat apapun masalah kita, janganlah menjauh dari Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan dan mau mendekat kepadanya, maka ketenangan dan kedamaian yang tidak bisa dunia berikan, bahkan yang melampaui segala akal pikiran kita, disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, hanya dekat kepadamu-lah kami beroleh ketenangan, sebab Engkau adalah gunung batu kami dan keselamatan kami, kota benteng kami. Kami tidak akan goyah. Untuk itu biarkanlah kami tinggal di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.